Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik dan juga Rili. Terima kasih sudah menonton bersama-sama. Yes, terima kasih udah join premiere kita ya. Ya, terima kasih udah nonton bareng. Terima kasih udah like dan dislike juga ya Pak Cik. Betul, terima kasih banyak-banyak. Ya. Tapi kali ini apa kita ingin react nih Pak Cik? Oke, untuk hari ini kita ingin tahu ada satu ilmu bagi kita juga, cara untuk menghapuskan tato permanen. Tanpa laser. Ya, tapi selalunya orang itu menggunakan streka, menggunakan laser, ya kan? Yang paling ya aku nggak sangka itu menggunakan streka ya guys. Gila itu. Tapi ini merupakan cara pesantri. Ya, yang ini digunakan oleh santri An-Najah di Magelang. Nah, banyak yang memiliki tato tapi bingung kan untuk menghilangkan tatonya. Ini ada santri yang dapat menghapus tato secara permanen tanpa menggunakan laser guys. Hasil penghapusan tato tanpa laser ini tidak bisa dilihat hasilnya seketika karena harus menunggu beberapa hari untuk menghilangkan bekas obat yang berfungsi untuk menyerap tinta di kulit. Ya, ada quote-nya itu perlu beberapa hari lah. Tapi kita akan lihat gimana ya caranya, gimana apa cara perobatannya gitu. Ya, aku panggil ini perobatan karena itu pastinya untuk membuang sesuatu yang permanen itu nggak gampang kan Pak Cik? Yes, benar. Yeah. Karena method yang sedia ada itu menyakitkan. Ya, tapi ya mungkin kalau kita itu ada sedikit uang ya bisa menggunakan laser karena laser itu lebih cepat ya kan, cepat. Dan juga emang hilang lah guys. Tapi dia apa? Kita akan tengok nih cara nih. Yes, kita nggak perlu basa-basi lagi, kita akan lihat cara hapus tato permanen tanpa laser dalam 3, 2, 1 and go. Proses laser itu cara kerjanya harus bertahap. Jadi untuk satu bagian tato itu bertahapnya itu sampai 6 kali, bahkan sampai ada yang 10 kali. Kalau ini hanya satu kali proses, tinta bisa terangkat. Itu nggak ada pengulangan lagi. Seperti itu. Sekali aja guys. Suara kamu guys. Wow. Suara kamu Pak Cik. Seolah-olah kita macam cat tangan kita. Iya benar. Dia akan follow semula ukiran tersebut. Untuk rasanya gimana Pak? Panas. Oh panas, rasanya panas. Panas. Merah. Lebih sakit waktu nato atau pas dikasih olesan ini Pak? Untuk nato. Lebih sakit di tato ya? Lebih sakit di tato nah guys. Jadi alasan dihapus ini karena apa Pak? Sering dalam, Pak. Sering dalam. Soalnya bingung, masalah jawab saya. Dia pengen hilang noai. Pengen ngilangin lagi. Pengen merah lah. Wow, semoga santri Aceh ini ya meneruskan. Betul.
itu macam di gam ya, selotip. Ya, gam di tepi-tepi itu supaya kulit yang nggak ada tato itu nggak kerasa lah panasannya gitu. Kan katanya tadi bila terkena Yang itu, kami jalankan itu belum digunakan untuk di luar daripada program kami, karena ini penemuan itu sangat baru. Ini dari pengalaman santri yang mempunyai tato, terus dia tobat, ingin menghapus tatonya, meracik obat gitu. Jadi ini dari obat racikan kimia, bukan herbal. Semuanya dari apotik obatnya. Itu yang obat warna hitam itu satu warna hitam itu campuran 6 obat. Nah, kalau untuk metode yang kami jalankan ya seperti tadi yang mbak-mbaknya ngelihat. Jadi pertama dikasih solatif, terus dioles obatnya itu olesannya itu nggak sama, tergantung bagian, tergantung jenis tatonya. Kan jenis tato itu berbeda-beda, ada yang cetek, ada yang dalam gitu. Setelah dioles nanti hasilnya gimana? Kalau untuk setelah dioles itu kita ngoles terus jadi warna hitam itu nunggu hasilnya itu setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu berikut itu udah hilang tintanya itu. Itu. Tapi bekasnya masih ya? Bekasnya masih seperti bekas luka biasa. Nah, nanti tinggal ditunggu ke tahap perubahan warna kulitnya. Kalau itu kan bisa dipercepat seperti ada salep penghilang bekas luka dan lain sebagainya. Cuman kita nggak nganjurin untuk itu. Untuk proses laser itu cara kerjanya harus bertahap. Jadi untuk satu bagian tato itu bertahapnya itu sampai 6 kali, bahkan sampai ada yang 10 kali. Kalau ini itu hanya 1 kali proses, tinta bisa terangkat. Itu nggak ada pengulangan lagi. Seperti itu. Kita kena air itu biar tetap bisa. Hapus tato gratis. Karena apa? Kita guys. juga mengedepankan tentang ilmu agama juga. Karena kita program dari pondok. Kalau misalkan tidak boleh terkena air di bagian yang tangan ataupun kaki yang terkena wudhu, itu kan tetap susah. Nah, jadi tetap bisa gitu. Nggak ada pantangan untuk terkena air. Tapi kena air nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Kita juga langsung dibilas kan menggunakan air biasa itu. Tapi Untuk proses pengolesannya berapa menit itu? Pengolesannya untuk tahap pertama itu ditunggu sampai 5 menit. Terus pengolesan kedua itu sekitar 4 menit. Semakin lama semakin menurun. Kalau misalkan di bagian lengan ini ke atas itu olesnya cuma 2 kali. Kalau di bagian lengan ke bawah itu 3 kali. Di bagian kaki pun seperti itu. Wow, proses dia tuh diberikan secara gratis. Pusatnya ada di Magelang, di Pondok. Magelang. Kalau untuk Magelang. cabang itu kita banyak, ada di Wonosobo, ada di Kebumen, Tegal, Batang, terus Tegal Kendal. juga ada. Kota Tegal. Kita harus ke Magelang gitu. Nah, Di mana kira-kira Mas? Yang Ponpes Anaja, Koripan, Dawung, Tegalrejo, Magelang. Masya Wow. Allah, guys. Wow. Ini bukan saja macam pengetahuan untuk kita lah, sesuatu yang baru juga. Mereka pun baru menemui cara yang lagi efisien, yang lagi tidak menyakitkan, karena kita tahu kalau macam orang yang berpindah untuk bertaubat begitu kan, sebenarnya kan disarankan untuk tidak perlu membuang tato karena menyakitkan cara pembuangannya itu. Tapi mereka sudah menjumpai cara yang lagi dia bukanlah 100% efisien, tapi macam 90% begitulah boleh berjaya dengan cara yang begini. Wow. Keren ini santrinya ini guys. Yes. Wow. Karena kita tahu ya, ini minta maaf ya, kadangkala kita itu pemikiran kebanyakan orang ya bila kita itu beritahu tentang santri ataupun pondok ataupun orang yang belajar agama itu nggak tahu ya tentang sains dan juga teknologi gitu. Tapi nah ini udah membuktikan yang santri dan juga pondok itu juga bisa ya menginovasi sesuatu yang kita nggak di luar kotak pikiran juga ya, karena apa yang mereka buat ini udah gratis dan juga membantu lagi. Nah ini bukan membantu, dia membantu ramai orang. Laser itu sangat mahal ya guys. Nah, tapi ini minta maaf ya guys, ini untuk yang teman-teman kita yang muslim ya, yang memang nggak bisa pakai tato ya, yang udah bertato itu sebenarnya ya nggak apa-apa ya, yang udah yang nggak ada tato, yang pengen bertato tapi muslim ya jangan gitu. Jangan cari pasal guys. Ya, karena kalau yang bertato itu dan dia pengen tobat, dia nggak buang pun nggak apa-apa sebenarnya.
Nah, ya Tapi udah kalau ada dapat udah ustadz dibuang, yang beritahu. ah. Iya, iya benar. Itu kan apa? Ikhtiar juga ya kan? Iya betul. Itu usaha kita juga. Nah, insya Allah semoga apa yang diberikan oleh apa santri ini ya bermanfaat ya buat semua ya. Ini wah, iri aku ya. Betul-betul kami respect dengan santri ini. Ya, gitu karena itu. mereka berjaya. Yes. Wow. Ya, itu bikin kita seperti iri nggak? Iri lah karena Iri. ya udah diberikan gratis ya kan. Nah, buang tato gratis gitu. So this is so Betul. ini adalah satu perkara yang mulia ya bagi aku. Yes. Ya, bagi Sebab kita kita tahu lah. yang- Kalau contoh macam orang ingin membuang tuh, mereka akan buka company untuk pembuangan tato begitu. Semuanya karena Ya. uang. Tapi mereka Ya, ini benar-benar. membuat karena untuk membantu para musliminnya. Ya, Wow. ini adalah penemuan yang sangat bagus ya bagi mereka yang mau menghapus tato tanpa laser gitu. So, Benar. good job mas-mas di santri itu ya. Good job. Wah, tahniah, ini usaha yang sangat baik ya. Aku benar-benar happy ya bila dengar mereka bikin itu secara gratis. Nah, itu wah, masya Allah. Yes, apa-apapun semoga mereka terus berkembang di daerah-daerah yang lain juga, termasuklah di Ya. Malaysia sekali. Yes, masya Allah. Semoga ada yang bisa juga bikin di Malaysia ya. Rasanya Yes. ada di Malaysia tapi laser ya. Karena di tempat aku ada yang pernah buat buang tato gratis juga menggunakan laser. Nah, tapi mungkin laser itu sedikit menyakitkan maybe ya, mungkin aku nggak Yes. tahu, tapi mungkin bila ada penemuan kayak gini itu boleh dikembangkan lagi ya hingga ke mana-mana negara biar mendunia ya. Nah, subhanallah, ini Allah itu baik ya. Allah itu selalu memberi jalan kepada hamba-hambanya untuk bertobat, guys. Yes. Jadi ini mungkin asbab saja ya. Nah, asbab daripada mas-mas di santri itu untuk membukakan jalan kepada kita yang ingin bertobat, insya Allah. Insyaallah, amin amin amin. Mantap. Tapi aku itu sebenarnya kaget juga ya, gimana mereka itu bisa menemukan bahan kimia gitu ya, Betul. yang dicampurkan Itu- 6 obat. Itu artinya mereka sudah membuat kajian terawal karena Iya, kita luar tidak biasa. tahu background mereka ini siapa. Karena mungkin Iya. background dia ini ada yang seorang macam pakar kepada fizik begitu, biologi, Iya benar. saintis Allahumma begitu. Jadi salli mereka sayyidina menggunakan Muhammad. kepakaran itu bukan sahaja untuk ukhrawi tapi duniawi juga. Iya, masya Allah, subhanallah. Mantap. Ini guys, ini sangat-sangat bermanfaat ya. Ya, Yes. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Insyaallah. So mungkin itu saja video kita untuk kali ini ya. Yes. Wah, semoga kalian semua yang nonton bareng, semoga yang menonton bareng sehingga habis ini ya, semoga beroleh manfaat dan juga sesuatu yang berinformasi buat kita ya. Wah, insyaallah. So mungkin itu saja video kita untuk kali ini ya, Baci. Itu saja pada kami berdua. Thank you very much for watching. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.